kepada kami bahwa kamu adalah seorang rasul. Nah, yang mereka minta itu adalah mukjizat-mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Jadi pengen melihat di depan matanya. Gitu. Ini karakter orang-orang kafir Quraisy. Diceritain tentang nabi adalah utusannya Allah, nanti akan ada azab dan lain sebagainya. Mereka justru malah nantangin. Nggak percaya tentang adanya azab, nggak percaya tentang adanya nabi sebagai utusan. Bahkan nantangin itu, ngeraguinya luar biasa. Muhammad, kalau kamu memang utusannya Allah, coba tunjukin ke kami tentang bukti kebenaranmu bahwa itu adalah engkau adalah Rasul Allah, engkau adalah utusan Allah. Gitu. Nah, yang mereka minta adalah, menurut tafsir Jalalain, Imam Jalalain memberikan penafsiran ayatum mir rabbih adalah kama kana lil anbiya'i minan naqati. Yang mereka tuntut adalah bukti nyata. Ya, kalau Jawa, istilah Jawa itu sakdek saknyet. Jadi kudu hari itu juga, kudu saat itu juga dibuktikan kalau Nabi itu seorang Rasul yang benar-benar Rasul, nggak pakai ngaku-ngaku. Kalau kemarin pernah kita pelajari tentang Nabi membawa Al-Quran yang benar, mereka nantangin, Muhammad, kalau kamu memang benar Rasul, coba deh, jangan pakai Quran yang itu, kamu bikin ke ayat yang lain. Nah, kan begitu. Nah, ini itu tentang Al-Quran. Nah, sekarang tentang Nabi Muhammad secara pribadi. Aku ini utusannya Allah, kamu harus yakin sama aku. Apa jawab mereka? Muhammad, kalau kamu memang benar utusan Allah, kalau kamu memang benar Rasulnya Allah, coba tunjukkan ke kami. Kalau Rasul-Rasul zaman dulu itu bisa ngeluarin onta dari batu. Nah, Nabi siapa yang ngeluarin onta dari batu? Nabi siapa? An-Naqah itu onta. Onta yang dari batu. Nabi Soleh. Nabi Soleh itu diperintahkan oleh Allah mukulin tongkatnya. Karena permintaan pengikutnya, kalau kamu memang benar Rasul, coba saya pengen onta, cuman yang keluar dari batu. Kata Allah, Nabi Soleh pukulin, Soleh pukulin tongkatmu. Batu itu belah. Enggak cuman onta satu, tapi sama anaknya. Cuman itu luar biasanya onta itu. Kalau ada yang kehausan, sakit misalnya, minum air susu onta itu sembuh. Cuman pesannya Nabi Soleh cuma satu, jangan sakiti itu onta. Namanya orang bangkang, ya disakitin. Gitu. Nah, orang-orang kafir ahli Mekah nginginin gitu, Muhammad, kalau kamu memang benar Rasul, coba deh tunjukkan ke kami sebagai bukti kalau kamu itu Rasul. Kayak nabi-nabi zaman dulu deh, misalnya bisa ngeluarin onta dari batu. Yang dituntut itu. Gitu. Yang kedua, wal asa, seperti tongkat. Tongkatnya Nabi Musa dilempar jadi ular. Yang mereka tuntut itu yang begitu-begituan. Nah, wal yadi, ataupun tangannya Nabi Musa. Tangannya Nabi Musa itu kalau disakuin, kemudian dikeluarin dari saku, tangannya ini bisa ngeluarin cahaya. Nah, mereka orang-orang ahli Mekah menuntut mukjizatnya Nabi, bahwa Nabi sebagai bukti bahwa Nabi itu adalah
benar-benar Rasul menuntut mukjizat yang bersifat ainiyah, ya, mukjizat ainiyah, yaitu mukjizat yang bisa dilihat oleh mata langsung, gitu. Minta ditunjukkan supaya bisa ngeluarin ontak kayak Nabi Soleh, punya tongkat yang kalau dipukulin bisa jadi ular kayak tongkatnya Nabi Musa. Pengennya begitu. Nah, ini juga yang rata-rata dimiliki mentalnya orang Islam. Diceritain tentang siksa mah santai aja. Paling nanti di akhirat. Kalau toh memang betul-betul yakin, harusnya jangan nunggu nanti sampai akhirat. Kalau karena nunggu sampai akhirat udah terlambat. Nabi nyuruh sholat supaya kita nanti enak di akhirat masuk surga. Tapi kita pengennya bukti nyata. Pokoknya kalau lagi misalnya dikasih zikir gitu ya, bacaan ini sekian kali, nanti maunya kontan, nah gitu, maunya instan. Itu sifat kita. Andai kata tidak memiliki pemikiran demikian, pasti akan menjalankan aturan-aturan Allah melalui Rasulullah, gitu. Paling nanti. Ayo kita ngaji. Ngaji. Jadi pengennya itu ketika makan nasi, makan gula, langsung dirasakan manis. Ketika ibadah langsung lancar. Kalau begitu kayaknya banyak yang Islam, banyak yang sholat. Kan begitu. Rajin ngaji, nanti bisa lancar misalnya. Banyak yang begitu. Kalau nggak ngaji nanti akan dosa. Kalau nggak belajar nanti dosa di hadapan Allah. Kalau nggak ngerti halal haram maka akan dosa nanti di hadapan Allah. Santai aja. Nggak ada gerak. Gitu. Nah, masyarakat Islam masih memiliki tipe seperti ini dan nggak disadari. Jadi pikirannya udah yang penting sholat misalnya begitu ya. Kemudian udah yang pokok-pokok aja. Yang namanya ngaji itu tidak dianggap sebagai pokok. Padahal kita bisa sholat, kita bisa sholat dengan baik itu kalau ilmunya benar, kan begitu. Kita bisa sedekah supaya bertahan pahala sedekah itu kan perlu adanya ilmu, dan ilmu itu didapatkan dari ngaji. Dan belum ada ceritanya ilmu didapatkan dari ongko gitu ya. Nah, mereka menuntut kayak begitu. Padahal baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah dikasih yang demikian. Justru malah luar biasa Nabi Isa itu. Karena Nabi Musa dikasih satu hal yang luar biasa, mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahkan digelarin kalimullah. Nabi yang bisa komunikasi langsung dengan Allah itu Nabi Musa. Makanya gelarnya kalimullah. Kalimullah itu yang bisa ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya sama Allah, Nabi yang paling rewel adalah Nabi Musa. Rewelnya Masya Allah. Itu Nabi Musa. Dan luar biasa,
Justru karena keluar biasaannya Nabi Musa, pengikutnya pada kurang ajar. Bagaimana kurang ajarnya? Suatu ketika Nabi Musa ini punya kaum yang namanya Hawariyin. Kaum apa? Hawariyin. Kaum Hawariyin ini termasuk umatnya Nabi Musa. Nah, karena kaumnya ini menganggap, ini berjumlah 70 orang nih. Ayo ikut aku. Apa kata kaumnya Musa? Kamu kan udah deket sama Allah. Udah kamu aja sendiri yang masuk ke perkampungan itu untuk perang. Kan kamu udah deket sama Allah, selalu dibela sama Allah. Udah kita menunggu aja di sini, nunggu kabar. Kan kurang ajar. Jadi nyuruh Nabi Musa, udah Musa, kamu kan dekat sama Allah, kamu kalimullah, kamu selalu di dalam pembelaannya Allah, dilindungi sama Allah. Ngapain kamu harus ngajak-ngajak kita? Udah kamu aja sendiri yang perang. Nanti kita kabarin kalau udah perangnya selesai. Kurang ajarnya tuh umatnya Nabi Musa. Karena nganggep Nabi Musa ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak oleh Nabi Musa untuk menyaksikan bukti tentang bahwa Nabi Musa adalah Rasul, menerima kitab yang namanya kitab Taurat. 70 orang ini komentarnya apa? Nabi Musa naik duluan, kemudian turun ke bawah membawa wahyu kitab Taurat. Apa komentarnya? Musa, kamu mah bisa aja. Nah kita kan kagak ngerti. Kamu ketemu dengan Allah apa kagak? Gitu. Coba, kurang ajarnya luar biasa. Jangan-jangan kamu bohong lagi. Kamu kan sendirian di sono. Kita kagak tahu. Kamu ngelihat Allah bener apa kagak? Kamu nerima wahyu Taurat dari Allah bener apa kagak? Kan gak ngerti, orang kita kagak ikut ngelihat. Sampai Allah marah, disamber geledek dah tuh pengikutnya, mati semua. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, bagaimana sih? Ini 70 orang saya ajak supaya nyaksiin saya itu bener-bener Nabi. Lah kok kamu bunuh? Dan nanti saksi saya siapa? Itu kata Nabi Musa. Akhirnya sama Allah dihidupin lagi dah 70 orang. Masya Allah. Nah ini Nabi Muhammad, umatnya begitu. Muhammad, kalau kamu benar-benar seorang Nabi, kamu benar-benar utusan Allah, kasih tahu deh mukjizat yang bisa kami lihat. Seperti Nabi-Nabi soleh dahulu, seperti Nabi soleh yang bisa ngeluarin onta dari batu. Seperti Nabi Musa, tongkatnya. Seperti tangannya Nabi Musa. Pokoknya yang begitu-begitu yang diminta. Gitu. Nah padahal mukjizatnya Rasulullah itu tidak berupa ainiyah, tapi mukjizat hakiki. Apa mukjizat hakiki? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini mukjizat terbesar. Karena apa? Kurang bagaimana baginda Nabi ngeluarin air jari-jari jemari. Mereka melihat, tapi tidak iman. Mereka pun juga melihat Nabi bisa membelah bulan jadi 2. Apakah beriman? Enggak. Tidak, justru malah ingkar. Dibilang Muhammad tukang sihir, dibilang Muhammad udah gila, gitu. Oh Muhammad itu tukang sihir bener tuh, gitu. Oh Muhammad udah gila, pakai istilah nerima Quran segala lagi katanya. Gitu. Tapi aneh,
ngurusin orang gila tapi dengan sekuat tenaga. Harusnya kalau merasa bahwa menganggap bahwa Nabi Muhammad itu gila, harusnya kan dicuekin. Orang gila ini kan begitu. Ini enggak, ngatain orang gila tapi pakai mengerahkan sekuat kekuatan, segenap kekuatan dipakai supaya Nabi Muhammad pergi, supaya Nabi Muhammad tidak berdakwah lagi. Masya Allah, gitu. Makanya ayat ini bercerita tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, mereka menganggap bahwa Al-Quran ini bukan mukjizat, itu mah karangan lu kali, gitu. Tapi alhamdulillah mukjizat kita umat Islam, umatnya Rasulullah adalah Al-Quran. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah masih bisa kita baca, masih bisa kita lihat. Andai kata mukjizatnya Nabi Muhammad seperti nabi-nabi zaman dahulu, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita lihat lagi. Sosok Nabi yang katanya bisa membelah bulan, sekarang bisa dilihat nggak? Enggak. Yang hanya bisa dilihat saat itu saja. Kalau orang iman, oh berarti benar Nabi. Tapi ketika Nabi yang punya mukjizat ini nggak ada, berarti bukti bahwa itu adalah Nabi sudah tidak ada. Nah, berkah Al-Quran, meskipun Nabi meninggal 14 abad yang lalu, buktinya masih ada, yaitu Al-Quran. Masya Allah, kalau kita teliti Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Semua. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Terakhir, fi jidiha hablum mim masad. Qalqalah lagi. Qul huwallahu ahad. Sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. RL juga, Masya Allah, tapi masih punya makna yang menyatu. Dengan urutan terakhir sama, tapi maknanya masih nyambung. Nah, kalau kita bikin R belakangnya mungkin bisa, tapi maknanya nggak nyambung. Tapi Al-Quran, Masya Allah, ini mukjizatnya Al-Quran. Makanya orang yang belajar Al-Quran, itu kata Nabi, nanti akan Al-Quran yang kita baca saat ini di dunia akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Nah, Qurannya bacanya yang benar-benar dengan bimbingan guru. Jangan bacanya asal baca, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Lagu mah enak, suara mah cakep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya, gitu ya. Lagu mah cakep, tapi panjang pendeknya nggak teratur. Yang harusnya pendek dipanjangin. Inna a'tainakal kautsar. Enak suaranya, tapi ya Allah. Makanya belajar Quran harus dengan guru. Makanya satu ayat, tapi kita pelajarin. Nah, yang salah kita betulkan. Nanti kita kupas kandungannya. Nah, ayat ini yang kita bahas adalah tentang mukjizat Al-Quran.
bahwa mukjizat Al-Quran karena Nabi Muhammad tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada kitab setelah Al-Quran. Nah, kitab ini berlaku sampai akhir zaman. 2030 kitabnya ya Al-Quran, gak akan berubah. Misalnya kiamat 1000 tahun yang akan datang, kitabnya tetap Al-Quran. Cicit kita nanti, kitabnya tetap ini Al-Quran. Betapa luar biasanya mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Makanya cuman terkadang orang itu hanya bisa baca, kemudian setelah itu tidak mau belajar lagi. Ini yang salah. Oleh karena itu alhamdulillah Bapak masih bisa belajar Quran, Bapak masih bisa duduk di majelis Quran. Gitu. Makanya alhamdulillah bisa menyaksikan mukjizat Nabi yang terbesar. Bisa menyelami mukjizat Nabi yang terbesar. Kalau mukjizat belah bulan, makanan cuman semangkok kemudian dimakan ratusan orang bisa kenyang semua, itu mah kecil. Kita nggak bisa nyaksikan sekarang. Hanya konon ceritanya dulu begini. Nggak ada cerita ubahnya seperti pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu cerita tentang kancil, cerita tentang singa, cerita tentang gajah. Cuman katanya. Tapi dengan mukjizat Al-Quran sampai akhir zaman, kita masih bisa pegang, kita masih bisa baca, kita masih bisa menggali, kita masih bisa mempelajari. Makanya beruntung punya mukjizat terakhir, yaitu Al-Quran yang akan berlaku sampai akhir zaman. Karena Quran berlaku sampai akhir zaman, berarti isi Al-Quran tetap terjaga. Siapa yang akan menjaga Al-Quran? Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Loh, bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Dengan cara penghafal Al-Quran. Akan ketahuan ini kurang panjang bacaannya, ini kurang kepanjangan bacanya, ini harusnya bukan huruf ini tapi huruf ini. Akan ketahuan dari para penghafal Quran. Itulah cara Allah untuk menjaga Al-Quran. Pasti akan ketahuan kesalahan itu. Misalnya akan dipelintir maknanya A jadi B misalnya, pasti akan ketahuan. Yang ramai tentang penafsiran wali, menurut pemerintah wali itu adalah teman misalnya, gitu. Udah pasti akan ketahuan. Makanya lagi beberapa waktu yang lalu kan ribut tentang penterjemahan Al-Maidah ayat 51 kalau tidak salah ya. Ribut masalah terjemahan itu. Pasti akan ketahuan. Jangankan tulisan ya. Jangankan dikurangi gitu ya. Salah harokat aja pasti akan ketahuan. Dari mana bisa ketahuannya? Kalau kita yang nggak ngafalin Quran, ya akan kita baca aja sesuai dengan apa adanya. Tapi kalau hafal Quran di depan guru, insya Allah pasti akan ketahuan. Oh, ini bukan ini bukan U, tapi harusnya A. Misalnya, udah pasti akan ketahuan. Itulah cara Allah menjaga Al-Quran sebagai mukjizat terakhir, sebagai mukjizat terbesarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bilang begitu. Ayatum mir Rabbi. Lalu apa jawaban Nabi? Nabi diperintah oleh Allah untuk menjawab, Muhammad, kalau kamu
mereka mengatakan itu kepada kalian, kepada kamu Muhammad, maka katakanlah fakul, maka katakanlah lahum, kepada mereka, kepada penduduk Mekah. Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada penduduk Mekah tentang permintaan penduduk Mekah itu? Innamal ghaibu lillah. Sesungguhnya perkara-perkara yang gaib itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, wa minhul ayat fala ya'ti biha illahu. Kalau soal tentang permintaanmu tadi, kamu minta supaya seperti ngeluarin onta seperti Nabi Soleh, ngeluarin tongkat yang seperti Nabi Musa, fala ya'ti, maka aku tidak bisa mendatangkan itu, karena itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ala tabligh, aku hanya nyampein doang kok. Nah, makanya kewajiban kita hanya ngajak. Nah, kalau Nabi ngajak ditentang, kita ngajak ditentang, ya jangan tersinggung. Orang Nabi aja ngajaknya dibantah, cuek aja. Nah, kita ngajak kok kesinggung. Jangan. Apalagi sampai pundung gitu ya, dibenerin dikit pundung, baca Quran salah dibenerin kagak mau, ngambek misalnya begitu. Padahal niatnya baik, kamu sok ngatur misalnya, ya jangan kesinggung. Orang Nabi aja dibilang penyihir, dibilang gila, tetap dakwah, tetap ngajak. Padahal Nabi, apalagi kita kiai bukan ustadz bukan, dibilang wah Pak Mudas mengajak-ngajak doang, membaca belum tentu benar misalnya, bisanya ngajak doang, ya nggak usah, santai saja gitu, santai, slowly. Oh, Nabi aja dibilang gila, slowly kok gitu ya, apalagi kita umatnya gitu. Jadi nggak usah heran, orang ngajak itu minimal diomongin, minimal, Pak ngaji yuk. Ya Pak, wah, soleh lu. Ntar aja deh, saya mah belum dapat petunjuk. Mau nyari petunjuk di mana lagi? Gitu, petunjuknya udah jelas. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kan mau nyari petunjuk di mana lagi? Di Mbah Gambrong. Gitu. Pak, ayo kita ngaji. Loh, saya gitu kalau ngaji itu nggak tahu ya. Misalnya, gitu ya. Seperti itu. Kalau pahala mau gimana? Oh kan pahala nggak cuma ngaji doang, sholat pahala, sedekah pahala. Jadi bukan dari ngaji doang pahala mah. Kalau menurut saya sih, berarti secara otomatis mengingkari tentang Al-Quran bahaya. Jadi zaman sekarang banyak orang yang sudah kufur, tapi tidak menyadari bahwa dirinya sudah kufur. Banyak orang yang sudah kepleset dari Islam, tapi dia tidak menyadari kalau dia sudah keluar dari Islam. Karena tidak disadari. Kenapa tidak disadari? Karena nggak punya ilmunya. Nah, gitu. Misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya, Pak Mukhtas lagi baru datang pengen les gitu. Dah gandeng dah. Ngantuk. Berisik banget ini. Bukan nggak tahu orang baru mau les kali ya. Misalnya. Padahal yang diucapin Allahu Akbar, Allah artinya apa? Allah Maha Besar. Kata Pak Mukhtas misalnya gitu, resek banget nih orang ya, bohong itu bohong misalnya, berarti sudah membohongkan yang Allah sifat akbar, itu udah kafir gitu. Banyak orang yang keluar dari Islam tapi tidak disadari bahwa dirinya sudah keluar dari Islam. Kudu sadar deui.
harus ngucapin syahadat lah lagi. Karena tanpa ilmu ya udah berjalan aja, pakai peci, pakai koko, pergi ke masjid. Nah sekarang ada orang Kristen pakai koko, belum Islam nih, belum ngucapin syahadat, ya kan? Belum ngucapin syahadat, pakai koko, pakai peci, pakai sarung, gitu ya, pergi ke masjid, sholat, Allahu Akbar, juga.